Adit semakin merasakan beratnya hidup yang ia jalani. Keputusannya untuk terus menyembunyikan identitasnya mulai menghantui setiap langkahnya. Sementara itu, ia mendapatkan lebih banyak tanggung jawab di perusahaan, dan dengan itu, ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya ia pilih, dan semakin lama ia berusaha bertahan, semakin besar rasa takut bahwa semua kebohongannya akan terbongkar. Ketegangan ini memuncak, baik dalam hubungan profesionalnya dengan rekan-rekannya maupun dalam hubungannya dengan ayahnya. Hari-hari Adit semakin padat dengan pekerjaan. Proyek-proyek besar yang ia tangani semakin kompleks, dan ia mulai merasa tertekan. Ayahnya, yang semakin mempercayakan tanggung jawab besar padanya, mengharapkan hasil yang sempurna. Setiap kali Adit bertemu dengan ayahnya, ia merasakan ekspektasi yang begitu tinggi, dan rasa cemasnya pun semakin bertambah. Adit merasa bahwa dia harus selalu tampil sempurna, tetapi semakin ia berusaha untuk menjaga penampilannya, semakin ia merasa jauh dari dirinya sendiri. Pada suatu rapat penting, ayahnya memberinya sebuah tugas baru yang lebih menantang. "Adit, aku ingin kamu memimpin divisi ini. Kamu yang lebih tahu bagaimana menghadapi klien-klien besar," kata ayahnya tanpa ragu. Adit merasa cemas mendengar perintah tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin tidak siap. Perasaan terjebak antara dua dunia, sebagai anak orang kaya yang menjalani kehidupan profesional dan sebagai office boy yang menyembunyikan identitasnya, semakin membuatnya bingung. Ketegangan juga semakin meningkat di antara rekan-rekannya. Arif, yang sejak awal sudah mencurigai Adit, semakin menunjukkan ketertarikannya untuk mengetahui siapa sebenarnya Adit. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria muda yang terlihat terlalu tahu banyak tentang perusahaan ini. Arif mulai menggali lebih dalam dan berbicara dengan beberapa rekan lainnya tentang Adit. Dia terlalu pintar untuk hanya jadi office boy. "Apa kamu tidak merasa aneh?" tanya Arif kepada salah satu rekan kerja. Rekan itu hanya mengangguk ragu, merasa tidak nyaman untuk ikut campur. Namun, Arif terus menyelidiki. Ia semakin curiga bahwa Adit menyembunyikan sesuatu yang besar, dan semakin hari, ia semakin mendekat ke kebenaran. Adit merasa cemas setiap kali Arif mengajaknya berbicara atau bertanya tentang pekerjaan. Ia tahu bahwa jika Arif benar-benar tahu siapa dia yang sebenarnya, maka hidupnya yang selama ini ia bangun dengan kebohongan akan hancur. Adit merasa semakin dekat dengan Maya. Meskipun mereka memiliki hubungan yang profesional, Adit mulai merasakan bahwa perasaan yang ia miliki terhadap Maya lebih dari sekadar rasa hormat. Namun, ia tidak bisa membiarkan Maya tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Maya semakin menyadari bahwa Adit terlihat cemas dan tertekan, dan mulai mencoba lebih banyak berbicara dengannya. "Kenapa kamu selalu tampak terbebani, Adit? Ada sesuatu yang mengganggu, kan?" tanya Maya dengan lembut suatu hari saat mereka duduk bersama setelah rapat. Adit merasa terperangkap. Ia ingin sekali berbicara dengan Maya tentang perasaan dan kebingungannya, tetapi ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan siapa dirinya, itu akan merusak hubungan mereka. Ia tidak ingin kehilangan Maya, namun ia juga merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Maya, yang mulai melihat perubahan dalam sikap Adit, semakin khawatir. "Adit, kamu harus tahu bahwa kamu bisa bicara dengan aku, apapun itu. Aku ada di sini untuk kamu," kata Maya, seolah-olah ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang disembunyikan Adit. Adit merasa semakin cemas, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki terhadap Maya semakin besar, tetapi ia takut jika kebenaran tentang dirinya akan merusak segalanya. Ketegangan di kantor semakin memuncak. Adit yang kini memimpin beberapa proyek besar mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih berat. Meskipun ia telah membuktikan dirinya kepada atasan dan rekan-rekannya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Adit tidak merasa bahagia meskipun mendapatkan pengakuan. Ia merasa tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri di tengah semua tekanan dan ekspektasi. Di satu sisi, Adit merasa bangga bisa menunjukkan kemampuannya tanpa bergantung pada identitas keluarganya, tetapi di sisi lain, ia mulai merasa bahwa ia harus terus hidup dengan kebohongan untuk mempertahankan posisinya. Semua perasaan ini semakin membuat Adit bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Suatu hari, saat Adit sedang berdiskusi dengan beberapa eksekutif mengenai proyek besar, Arif datang dan bertanya dengan nada yang tidak menyenangkan. "Adit, kamu selalu tahu jawaban untuk segala hal. Mungkin kamu bisa jelaskan bagaimana caramu begitu menguasai semuanya. Saya penasaran," katanya dengan senyum sinis. Adit merasa terpojok.
Ia tahu bahwa Arif semakin mendekat untuk menggali kebenaran tentang dirinya. Dalam hati, Adit merasa semakin terancam. Ia tahu bahwa jika Arif tahu siapa dirinya yang sebenarnya, semuanya akan berantakan. Setelah menghadapi semua tekanan ini, Adit akhirnya mencapai titik balik. Ketegangan yang meningkat ini memaksanya untuk memilih apakah ia akan terus menyembunyikan identitasnya atau menghadapi kenyataan dengan berani. Adit merasa bahwa jika ia terus bersembunyi, ia akan kehilangan diri sendiri. Namun, jika ia mengungkapkan siapa dirinya, ia harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Adit duduk di ruang kerjanya, menatap langit malam melalui jendela besar. Ia merasa cemas tentang keputusan yang harus diambil. Haruskah aku terus menyembunyikan siapa aku? Atau haruskah aku menghadapi semuanya? Pikirnya dalam hati. Adit merasa tertekan, namun juga siap untuk membuat keputusan besar. Ia tahu bahwa ketegangan yang ia rasakan ini tidak akan berakhir jika ia terus bersembunyi. Keputusan yang ia buat dalam beberapa hari ke depan akan menentukan masa depannya, baik dalam pekerjaannya, hubungannya dengan teman-temannya, dan hubungannya dengan ayahnya. Adit berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi ia juga tahu bahwa menghadapi kenyataan akan menjadi tantangan besar. Semua ketegangan ini akhirnya mendorong Adit untuk mengambil langkah berani ke depan.